Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 3 November 2022. Pemirsa, pada pagi hari tadi, Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar seminar bertajuk Knowledge Sharing Kepustakawan yang dihadiri oleh Ketua Umum Forum Perpustakaan Khusus Indonesia. Pelaksanaan Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI mengapresiasi acara yang bertujuan untuk meningkatkan kompetisi pustakawan ini sebagai sarana pendukung Dewan Perwakilan Rakyat dan menyediakan bacaan dan tata kelola buku yang baik. Perpustakaan Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar seminar dengan judul Knowledge Sharing Kepustakawanan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kemampuan serta meningkatkan nilai tambah bagi pustakawan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Acara ini dihadiri Ketua Umum Forum Perpustakaan Khusus Indonesia Riko Bintari Pertamasari dan dibuka oleh PLT Deputi Bidang Persidangan Supri Hartini. Acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara Perpustakaan DPR RI dengan seluruh pustakawan di Indonesia dalam upaya memajukan kompetensi pustakawan agar memiliki orientasi dan visi, sehingga DPR sebagai organisasi modern akan tangkas, adaptif, dan inovatif dalam memberikan dukungan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya acara ini, harapan saya dari Deputi Persidangan, ini saya sangat berharap sekali teman-teman perpustakaan di Sekretariat Jenderal DPR RI dapat mengambil ilmu atau manfaat dari materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, sehingga dapat meningkatkan sekali lagi kompetensi, kemampuan, dan juga orientasi bagi teman-teman pustakawan di Sekjen DPR RI, sekali lagi dalam memberikan dukungan layanan perpustakaan kepada stakeholder utama kita, yaitu Bapak Ibu anggota dan juga kepada masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Supri Hartini juga memberikan apresiasi atas kinerja dan program yang dibuat oleh Perpustakaan DPR RI sebagai sarana pendukung Dewan Perwakilan Rakyat serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat untuk menyediakan sumber bacaan dan tata kelola buku terbaik. Halim dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Komisi 8 DPR RI akan terus memperjuangkan cuti pasca melahirkan bagi ibu selama minimal 6 bulan dan cuti bagi suami yang mendampingi istri melahirkan selama 40 hari. Selain itu, Komisi 8 juga akan mendalami konsekuensi dari cuti tersebut, khususnya dengan Menteri Tenaga Kerja. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA kembali dibahas. Komisi 8 DPR RI akan memperjuangkan pasal cuti melahirkan bagi ibu dan ayah. Komisi 8 DPR RI juga telah menunjuk Wakil Ketua Komisi 8 Diah Pitaloka sebagai Ketua Panja. Seiring dibahas kembali RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA, Komisi 8 DPR RI menyebut akan memperjuangkan pasal cuti melahirkan bagi ibu dan ayah. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti menyebut Komisi 8 akan memperjuangkan pasal terkait cuti melahirkan yang menjadi salah satu pasal krusial dalam rancangan undang-undang ini. Saya kira pasti akan kita perjuangkan ya, karena selama ini memang salah satu hal yang krusial menjadi pembahasan sejak dulu adalah tentang cuti kerja itu. Nah, secara otomatis kita juga akan melihat kondisionalnya dan juga tentunya di sini pasti yang paling ramai besok ya di cuti itu. Semoga saja nanti ada kesepakatan positif ya, ada win-win solution untuk semuanya. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 8 sekaligus Ketua Panja RUU KIA Diah Pitaloka menyebut RUU KIA bukan hanya perjuangan Komisi 8, melainkan juga perjuangan banyak pihak. Dan tentu juga peran Menteri Tenaga Kerja juga akan sangat besar ya dalam bicara aturan ketenagakerjaan menyangkut cuti, khususnya juga cuti bagi buruh perempuan dan juga mungkin cuti bagi ayah, kayak saya lihat di pasalnya juga ada. Nah, ini akan bicara tentang kebijakan ketenagakerjaan. Komisi 8 menyebut pembahasan rancangan undang-undang ini akan dilakukan secara komprehensif dan sesegera mungkin. Teresia dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 6 DPR RI menilai perlu adanya penguatan koperasi baik dari pengurus dan anggotanya maupun dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Dan selain itu DPR menilai perlu adanya regulasi yang memihak pada koperasi dan revisi Undang-Undang Koperasi juga perlu dilakukan untuk mengakomodir kepentingan masa kini koperasi. Hingga Juli 2022, tercatat ada sekitar 236.000 unit koperasi di Indonesia. Dengan jumlah anggota sekitar 26,96 juta orang, anggota Komisi 6 DPR RI mengimbau Forum Koperasi Indonesia atau Forkopi selalu mendukung upaya-upaya untuk pengembangan dan kemajuan koperasi di Indonesia. Evita Nursanti menginginkan koperasi di Indonesia kuat dan maju, seperti koperasi di negara lain. Penguatan koperasi memang tidak hanya oleh pengurus dan anggota koperasi, melainkan juga dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Misalnya pendanaan yang dijamin lembaga penjamin simpanan dan regulasi yang berpihak kepada koperasi. Menurut Evita, penguatan koperasi tidak terlepas dari pengawasan terhadap aktivitas koperasi, karena pendirian koperasi bersifat gotong royong dan untuk kesejahteraan anggota koperasi. Melakukan penguatan daripada koperasi dengan lembaga penjamin simpanan dan lain-lain pengawasan ya kan. Tapi justru apa yang terjadi sekarang ini bukannya penguatan daripada Departemen Koperasi sebagai kementerian yang mengawasi koperasi, justru mengalihkan tanggung jawab yang ada itu ke OJK. Nah ini yang terjadi kalau saya lihat. Sementara Pak Ketua ya, roh daripada pendirian koperasi ini yang tadi disampaikan itu beda dengan korporasi, kan begitu. Udah jelas pendirian koperasi ini tadi disampaikan itu gotong royong, persaudaraan, tujuannya adalah untuk kesejahteraan anggota. Evita Nursanti menambahkan, Komisi 6 DPR RI mendukung penguatan dan pengembangan koperasi di Indonesia. Salah satunya mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian karena undang-undang tersebut sudah sangat lama dan tidak mampu mengakomodir kepentingan sektor koperasi saat ini. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, gempa bermagnitudo 5,6 melanda Kabupaten Cianjur pada Senin 21 November lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sepanjang tahun 2022 telah ada 180 gempa bumi di Indonesia dengan magnitudo di atas 5. DPR pun mendesak pemerintah sudah harus membangun infrastruktur kebencanaan sebagai upaya mitigasi bencana. Lalu langkah apa yang harus dilakukan? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut itu. Itu pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 17. Terjadinya bencana alam di tanah air tidak dapat dicegah seperti gempa bumi yang mengguncang Cianjur pada pertengahan November kemarin. Namun, masyarakat bisa meminimalisir kerugian akibat bencana, baik kerugian materi maupun juga kerugian jiwa. Di sini teknologi berperan penting dalam menanggulangi bahkan memberikan peringatan awal sebelum terjadinya bencana. Guncangan gempa seperti yang terjadi di Cianjur bukanlah kali pertama terjadi di Indonesia. Berbagai bencana gempa yang merusak tercatat beberapa kali terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Untuk itu, belakangan banyak pihak yang mengusulkan agar di sini materi mitigasi bencana dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sejak hari Senin 21 November hingga Selasa 29 November 2022, telah terjadi gempa susulan sebanyak 304 gempa di Cianjur, Jawa Barat, dengan total sementara korban meninggal dunia sebanyak 323 jiwa. Mitigasi, antisipasi, evaluasi, kata tersebut berulang kali ditekankan oleh Komisi 5 DPR RI di setiap rapat, tinjauan, maupun kunjungan langsung ke daerah rawan gempa. Seluruh pihak baik pusat maupun daerah selalu diingatkan untuk meminimalisir bencana karena Indonesia berada di wilayah rawan dengan berbagai potensi bencana. Dalam rapat Komisi 5 DPR RI bersama BMKG dan Kepala BNPB serta Basarnas untuk mendengarkan laporan gempa Sukabumi Cianjur pada 21 November lalu yang berkekuatan 5,6 magnitudo dengan titik pusat berada di epicenter 6,84 lintang selatan sampai 107,05 bujur timur dengan kedalaman 11 km. Gempa merusak yang terjadi di daerah Sukabumi Cianjur bukanlah yang pertama terjadi. Menurut catatan BMKG, bencana gempa yang merusak terjadi sejak tahun 1879 hingga terakhir terjadi pada 21 November lalu. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan perlu memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang aplikatif untuk menjawab dan mengantisipasi bencana-bencana yang terjadi di kemudian hari. Tanggung jawab terhadap situasi ini bukan saja tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga seluruh stakeholder, masyarakat, para tokoh, bahwa proses sosialisasi dan tanggap bencana harus menjadi bagian dari SOP hidup kita dalam konteks apalagi yang hidup di tengah wilayah-wilayah yang berdekatan dengan wilayah bencana. Sehingga mereka merespon setiap kejadian betul-betul bisa mampu mengantisipasi dan mampu bagaimana mereka mensikapi situasi-situasi yang justru bisa membahayakan diri, keluarga, dan harta benda mereka. Pola-pola pendidikan, potensi-potensi SAR yang bisa dimasukkan ke dalam masyarakat sehingga masyarakat kita sudah masyarakat yang terlatih terhadap situasi-situasi bencana seperti masyarakat Jepang lah paling tidak seperti itu. Alat deteksi cuaca juga harus diperbaharui. Komisi 5 DPR RI mendesak BMKG segera merealisasikan program modernisasi peralatan pengamatan cuaca di seluruh Indonesia. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengungkapkan, hingga saat ini BMKG masih belum memiliki konsep pemetaan yang tepat terhadap titik daerah yang rawan bencana gempa. Program mitigasi cuaca juga belum dilakukan secara detail. Hal ini menyebabkan BMKG tidak dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Karena mitigasi cuaca hanya bisa dilakukan dengan teknologi, yaitu teknologi yang tinggi, teknologi yang mutakhir, dan juga dengan sumber daya manusia yang memadai. Nah, kalau BMKG ini tidak bisa melakukan satu pengadaan teknologi yang memadai, ya masih lemah juga kinerjanya. Maka ini kan BMKG sebenarnya sedang upaya supaya loan pinjaman dana dari Perancis itu yang akan dibelanjakan untuk teknologi segera direalisasikan.
Harapannya, kerjasama dengan negara Prancis untuk pengadaan alat modern pendeteksi cuaca harus segera direalisasikan guna meningkatkan kinerja BMKG dalam melakukan program perkiraan cuaca. Presiden Joko Widodo sempat meminta edukasi dan mitigasi bencana masuk kurikulum pendidikan. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus ikut mendukung hal tersebut. Menurutnya, dengan masuknya edukasi terkait mitigasi bencana ke dalam kurikulum sekolah, maka sejak dini anak-anak bisa mengantisipasi dan melakukan evakuasi secara mandiri jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain-lain. Kita belajar dari pengalaman, contoh di gempa yang di Cianjur ini justru terjadi banyak korban di sekolah-sekolah, di bangunan sekolah, kemudian di pesantren ya. Dan kemudian anak-anak memang kalau tidak diedukasi itu tidak mengerti. Kemudian anak-anak yang berada di rumah-rumah yang mungkin secara struktural juga tidak mendukung ya, kekuatan untuk tahan gempa. Ini juga pasti rentan kalau mereka tidak mengerti. Nah, jadi kurikulum ini menurut saya penting. Nah, ketika ada gempa, mereka tahu mesti harus ngapain. Ada gempa, harus lari kemana, berlindung di mana, dan seterusnya. DPR RI menilai mitigasi bencana membutuhkan upaya menyeluruh dan sinergi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan. Sudah saatnya Indonesia sadar bencana, dari mulai penataan ruang pada daerah rawan bencana, kurikulum kebencanaan sebagai pendidikan usia dini, mitigasi melalui teknologi demi akurasi data dan informasi, hingga evaluasi dan manajemen bencana terus didorong agar kita bisa hidup berdampingan tanpa menimbulkan kerusakan ataupun korban jiwa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Mahkamah Agung didesak berbenah setelah 2 hakim agung Sudrajat Dimyati dan juga Ghazal Basaleh menyandang status tersangka dalam perkara yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17, di sini usai KPK menetapkan 2 hakim agung sebagai tersangka korupsi, Komisi 3 DPR RI pun mendesak Mahkamah Agung untuk segera benahi internal. Komisi 3 menilai reformasi di Mahkamah Agung tidak dapat ditawari lagi karena telah lama benteng keadilan terakhir itu dirusak oleh penjaganya sendiri. Mereka tidak sekedar menjatuhkan wibawa peradilan, tetapi juga membuat negara rugi hingga ratusan miliar rupiah. Selengkapnya mari kita simak laporan dari rekan kami Fityan Aunilah dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen, beberapa waktu lalu KPK telah menetapkan tersangka 2 hakim agung dan panitera pengganti dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, yakni sebesar $205.000 Singapura atau setara dengan 2,1 miliar rupiah. Tentunya ini menjadi perhatian masyarakat karena seharusnya praktisi hukum bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dan juga seharusnya sebagai adanya komisi yudisial bisa menjaga kehormatan dan perilaku para hakim. Nah, di sini saya akan bertanya bagaimana tanggapan dari DPR RI khususnya di Komisi 3 yang membidangi bidang hukum. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yakni Bapak Arteria Dahlan dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Jatim 6 ya Pak ya. Nah, baik Pak, ini pemilihan hakim agung ini kan melalui proses fit and proper test yang pastinya dinilai sudah memiliki kompetensi dan integritas. Nah, namun apa sebenarnya yang menjadi penyebab terlibatnya para hakim agung ini dalam kasus korupsi? Ya, pertama kami turut prihatin, sedih dan kecewa hakim agung yang mau tidak mau, suka tidak suka melalui proses fit and proper test yang ada di DPR, sehingga DPR wajib juga untuk bertanggung jawab secara politis, secara hukum maupun secara moral. Ya, kita sudah mencoba untuk menghasilkan hakim-hakim agung yang terbaik. Fit and propernya serius. Fit and propernya tidak pernah pakai uang di DPR. Kita berharap dengan hilangnya beban bayar-membayar di DPR ini, hakim-hakim ini bisa menjadi agung, bisa menjadi contoh dan panutan. Tapi yang kita lihat saat ini, 2 hakim agung ya di Mahkamah Agung yang harusnya menjadi contoh itu telah di OTT, bahkan telah juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK tentunya punya dasar-dasar, punya juga informasi pendahuluan, bahkan bukti-bukti pendahuluan yang cukup untuk itu. Memang ini sesuatu yang harus kita benahi lagi. Saya sudah meminta kepada Pak Ketua KY, Pak Ketua Mahkamah Agung untuk segera berbenah. Jangan sampai nanti trust publik, kepercayaan publik kepada mahkamah itu bahasanya bahasa Arab ya, tempat orang mencari keadilan. Mahkamah yang Maha Agung ini dengan hakim ya, hakim-hakim itu yang harusnya mengadili dan sebagai wakil Tuhan di dunia ini mampu kembali mendapatkan kepercayaan publik. Makanya ini saya juga minta dan menjadi kritik bagi Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial, Pak Andi Samsan Ngandro, untuk berbenah diri. Ya kan? Hulunya di sana, ya kan? Mereka ini Sudrajat Dimyati, Gazalba. Saya pikir ini apa ya? Mereka yang tidak mempunyai pengaruh besar dalam masalah bayar-membayar di Mahkamah Agung. Nah, Pak Andi Samsan Ngandro harus bisa menjelaskan ke publik. Kalau perlu bertanggung jawab. Ada apa ini? Ya kalau salah ngaku. Ya kan? Ini juga harus menjadi bagian daripada pencermatan. Tentunya kami juga akan konsentrasi penuh. Ya, tujuan kami tidak hanya ke KY. KY sudah optimal. Tidak hanya ke ketua kamar non yudisial yang mempengaruhi masalah etik hakim, masalah pengawasan, enggak. Masalahnya ini adalah masalah di perkara. Masalahnya ini ada di Pak Andi Samsan Ngandro. Nah, kita kalau ada waktu untuk konsultasi atau kalau bisa kami diperbolehkan memanggil, kita akan panggil. Ya, jelaskanlah. Ya, jangan ada dosa di antara kita, ya. Buka-bukaan, kasihan yang di bawah-bawah ini. Dan Mahkamah Agung tidak boleh terlalu lama tersandra dengan perkara seperti ini. Kita berharap ini bisa terlaksana, jangan terlalu lama ya. Polemik di Mahkamah Agung ini. Yang salah ya silakan dilakukan proses hukum setegas-tegasnya, sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya.
Ini kan kalau kita cermati nih Pak, polanya selalu berulang di sektor persidangan, yakni suapnya dititipkan pada pihak lain. Nah, namun apa sebenarnya yang menjadi penyebab praktek ini baru terungkap dan tertangkap sekarang gitu Pak? Ini kan sebenarnya sudah klasik ya. Sudah klasik. Saya tidak mau bicara banyak, ya, tapi memang sudah hampir menjadi suatu keniscayaan. Tidak cukup perkaranya kuat secara hukum dan benar untuk menang. Ya, walaupun Anda kuat secara hukum dan benar, ya belum tentu Anda menang. Nah, akhirnya yang seperti saya katakan tadi, ada ruang abu-abu untuk semua pihak bermain. Nah, ini kan lama-lama sudah melembaga. Ini bukan kerja setahun 2 tahun, ya mungkin saja di periode-periode sebelumnya ada, tapi kan kena yang di sini. Nah, ini yang harus kita benahi. Bagaimana ya bisa memastikan, ya kalau yang bermasalah, kalau kayak di Malaysia lah, sebelum ditangkap KPK nih, daripada KPK-nya meriksa-meriksa terus, saya menyarankan orang-orang yang bermasalah ini mundur. Di Malaysia kan nggak usah ditangkap hakimnya, dipanggil sama seperti KPK-nya Malaysia, Anda salah, udah Anda berhenti aja, nggak usah jadi hakim lagi, udah, ya, atau nanti kami proses hukum. Nah, ini lebih cepat dan lebih baik. Dan sebagai salah satu solusi mudah-mudahan itu dari saya. Terakhir mungkin Pak, upaya yang akan dilakukan Komisi 3 nih Pak dalam kasus ini? Ya tentunya kita akan melakukan perbaikan dalam konteks rekrutmen Hakim Agung. Nah, ini kita bicaranya juga mengenai regulasi saat ini. Kan sekarang saat ini DPR sulit. DPR tidak bisa memilih lagi. DPR hanya bisa untuk tidak meloloskan hakim. Mekanisme ini yang harusnya dirubah. Itu. DPR sekarang hanya mendapatkan masukan dari KY. Sedangkan KY punya values tersendiri. Punya nilai yang didasarkan pada sistem nilai melalui suatu proses yang diyakini kebenarannya karena melibatkan partisipasi publik menurut versinya KY. Padahal publik ini ada di DPR. 270 juta anggota warga masyarakat dan rakyat kita ini terwakilkan oleh kami semua. Nah, ruang ini yang harusnya dibuka lebih lebar. Tidak hanya usulan KY, ya, usulan dari DPR juga kalau boleh. Kalau tidak mau, ya, solusinya adalah kita kompromi. Usulan KY itu tidak hanya satu untuk tidak dipilih. Kalau kita butuh hakim agungnya 8, usulkanlah 12. Usulkanlah 16, 2 kali lipatnya. Sehingga masih ada ruang bagi kami untuk memilih di luar pilihannya KY. Yang kedua, kami juga akan melakukan proses pencermatan. Makanya rapat konsultasi kita akan coba segerakan. Kita akan bertanya kepada Mahkamah Agung, bagaimana ini Mahkamah yang Maha Agung ini bisa meluluh lantakkan moral, semangat pasukan 9.000 hakim agung, 9.000 hakim-hakim yang ada di daerah. Mereka tidak tahu menahu, tapi mereka dicap, ya harus dipaksa untuk berkorban dengan label hakim itu koruptor. Padahal mereka itu betul-betul merah putih, betul-betul menjadi simbol negara yang ada di daerah-daerah. Nah, kami akan coba, ya, kita ingin tahu ada masalah apa sebenarnya. Pak Andi Samsan yang saya katakan tadi, ya, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, Anda tolong jelaskan kepada kami. Mungkin saja sumber permasalahannya di sana. Dan kalau di sana ya Anda tanggung jawab. Baik, demikianlah pemirsa hasil wawancara saya dengan Bapak Arteria Dahlan dari anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai PDI Perjuangan Dapil Pemilihan Jatim 6. Nah, tadi juga Pak Arteri menyampaikan bahwa Komisi 3 meminta kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk segera melakukan pembenahan agar kembali mendapatkan kepercayaan publik. Nah, tadi juga Pak Arteria mengatakan bahwa KY dan MA juga harus memberikan sanksi yang berat agar kasus ini tidak kembali terulang. Nah, tadi juga nanti Komisi 3 nantinya akan melakukan upaya pembenahan dalam proses fit and proper test ke depannya. Baik, demikianlah dari saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 17.
Ya, terima kasih pemirsa masih di TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Anggun. Dan selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini pemirsa. Pemirsa, tentunya dari berita pertama datang dari Komisi 11 DPR RI yang menolak rencana pemerintah yang memasukkan koperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Baik, kita lihat di sini pemirsa. Dari beberapa media yang terbit pada hari ini tentunya membahas tentang wacana koperasi bakal diawasin oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang dikritisi banyak kalangan. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan mandat baru bagi OJK. Tentunya pemirsa, di sini nantinya OJK tidak hanya mengawasi kinerja perbankan dan juga investasi, namun juga akan mengawasi koperasi simpan pinjam dan juga transaksi kripto. Tentunya aturan mengenai kewenangan OJK tersebut akan tertuang di dalam rancangan Undang-Undang Pengembangan dan juga Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK yang saat ini dibahas di DPR RI. Dan di sini pemirsa, berkomentar Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI yaitu Fatan Subci yang mengatakan jumlah koperasi di Indonesia saat ini ada sekitar 127 ribuan dan jika semua diawasi oleh OJK, tentunya maka bisa dibayangkan beban kerja OJK akan sangat semakin berat sehingga bisa dipastikan jika langkah tersebut tidak akan efektif. Dan di sini juga Fathan menjelaskan tentunya beban berat OJK saat ini sudah cukup berat dalam mengawasi kinerja perbankan dan juga investasi. Apalagi saat ini banyak kasus yang membutuhkan gerak cepat dari OJK. Tentunya diantaranya kasus pinjaman online yang meresahkan masyarakat. Dan kasus-kasus ini di bidang investasi asuransi seperti Wana Arta Life dan juga Kresna Life hingga AJB Bumi Putra. Tentunya maka dari itu Fathan di sini khawatir tentunya kinerja OJK akan kedodoran jika diberi kewenangan baru mengawasi koperasi hingga investasi digital seperti kripto. Tentunya lebih lanjut juga di sini Fathan menilai dan juga mengatakan koperasi pada dasarnya sudah diawasi oleh para anggotanya yang memegang otoritas tertinggi. Tetapi jika dibutuhkan tentunya lembaga otoritas, maka solusi untuk adanya pengawasan koperasi yang tersebar di berbagai daerah sebaiknya ada di Kementerian Koperasi dan juga UKM. Dan tentunya pemirsa, senada dengan itu di sini juga berkomentar yaitu anggota Komisi 11 DPR RI Wartiah yang berpendapat koperasi akan kehilangan jati diri jika diawasi oleh OJK. Dan di sini Wartiah menegaskan pengawasan koperasi lebih tepat di bawah Kementerian Koperasi dan juga UKM. Karena menurutnya koperasi adalah sekumpulan orang bukan uang. Dan dengan begitu Wartiah menegaskan bahwa pengawasan koperasi tidak berada di bawah OJK dan harus dikembalikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Tentunya pemirsa di sisi lain juga anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Yakni Ahmad di sini juga menyuarakan jangan sampai koperasi dibebankan pungutan yang mirip seperti dilakukan OJK kepada industri. Dan tentunya di sini juga Ahmad menegaskan secara prinsipnya koperasi tidak bisa disejajarkan dengan industri keuangan. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan berita selanjutnya yang juga diangkat oleh media adalah DPR RI yang menegaskan tidak boleh ada permainan harga transportasi jelang libur Natal dan juga Tahun Baru 2023. Bisa kita lihat juga di sini. Dan di sini berkomentar anggota Komisi 5 DPR RI yaitu Sri Wahyuni yang mengingatkan pemerintah dan juga lembaga terkait agar memastikan tidak adanya permainan harga tiket transportasi menjelang Natal 2022 dan juga Tahun Baru 2023 atau Nataru. Pasalnya pemirsa, dari pengalaman sebelumnya, di sini harga tiket transportasi bisa tiba-tiba sangat melonjak dan juga terkadang harga tersebut tidak masuk akal. Dan di sini Sri mengatakan, jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan tidak wajar di masa-masa krusial dan jangan sampai masyarakat justru terbeban, dibuat susah oleh ulah dari para pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentunya di sini kata Sri yang dari Komisi 5 akan mengadakan rapat dengan pemerintah dan juga stakeholder terkait untuk membahas harga tiket transportasi jelang Natal dan juga Tahun Baru.
Karena di sini menurutnya permasalahan harga tiket transportasi ini harus menjadi perhatian dari pemerintah dan juga stakeholder terkait, pemirsa. Dan di sini Sri menyatakan bila ia tidak mempermasalahkan bila ada akhirnya tiket transportasi akan naik, namun tetap harus sesuai dengan perhitungan. Karena selain itu di sini juga ia menyebutkan bila pemerintah juga harus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan menjelang kepadatan libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan di sini ia juga mengatakan, pemirsa, sangat penting untuk masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga protokol kesehatan demi lancarnya libur Nataru. Karena sementara itu, di sini juga berkomentar dari Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI yaitu Andi Iwan Darmawan yang mengatakan akan mengawasi kesiapan pemerintah jelang Nataru. Karena tentunya kesiapan tersebut menyangkut segala aspek yang berhubungan dengan libur Nataru seperti infrastruktur hingga harga tiket transportasi, terutama tiket pesawat. Dan di sini Andi menjelaskan, pemirsa, harga tiket pesawat sudah diatur menggunakan ambang batas harga tertinggi dan juga terbawah. Tentunya dengan demikian, Kementerian Perhubungan bisa mengatur secara lebih rinci besaran tiket pesawat sesuai dengan maskapainya. Karena selain itu, pemirsa, di sini ia juga menyebutkan perlu disiapkan sanksi kepada oknum yang mengambil keuntungan pribadi. Iya, baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan, yaitu tentang DPR RI yang menolak rencana pemerintah untuk menambahkan kewenangan OJK untuk mengawasi koperasi, juga berita tentang Komisi 5 DPR RI yang menegaskan tidak boleh ada permainan harga tiket transportasi jelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Baik, sekian dari saya Rini Reski, kembali ke rekan Anggun, terima kasih. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu tetaplah terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.